Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan program dinamik untuk menyelesaikan masalah knapsack. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara dengan knapsack? Ya, knapsack adalah tas ransel, gitu ya. Oke. Jadi masalahnya adalah bagaimana seseorang akan mengoptimalkan barang yang masuk di tas ransel. Optimal dalam hal ini adalah bahwa nilainya adalah yang paling besar. Oke, nah, misalkan seperti ini masalahnya yaitu kita punya data berat dari barangnya, kemudian nilai dari barang tersebut, dan ada 3 barang dengan berat dan nilai yang ada nanti. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam tas ransel dengan kapasitas yang terbatas, yaitu cuma 5 kg. Ini datanya, jenis barangnya adalah 1, 2, dan 3, ini jenisnya. Nanti ada jenis 1 bisa banyak barang, 2, 3 juga demikian. Beratnya ada 2 satuan waktu atau 2 kilo dalam ini, 2 satuan berat ya. Dan ini adalah kilogram, 2, 3, dan 1, dan nilainya ada 65. 65 bisa paling mudah adalah pakai dolar saja, itu 65 dolar, 80 dan 30 dolar. Nah, di sini akan dipilih barang yang sesuai dengan batasan, namun memaksimalkan total nilai barangnya. Jadi kita akan memilih barang mana yang akan kita masuk dalam tas ransel, dan nanti dia pasti memenuhi batasannya, yaitu yang kita harapkan, yaitu batasan beratnya dan total nilainya adalah maksimal. Dalam hal ini model tas ransel bisa ditulis sebagai berikut, yaitu maksimalkan N1 K1 plus N2 K2 dan seterusnya. Dengan N1 itu barang pertama, nilai barang pertama dikalikan dengan banyaknya barang pertama tadi atau ke I tadi. Kemudian dengan syarat W1 K1, W2 K2 dan seterusnya kurang dari dengan W. Dan WI adalah berat barangnya. Jadi berat barang I dikalikan dengan banyaknya barang I, maka kurang dari atau dia ditambah dengan barang yang lain dan kurang dari batas beratnya, yaitu W besar atau dalam ini adalah 5. Oke, kita akan menyelesaikannya, yaitu tahap pertama nanti, tahap ke I, ada kita gunakan barang ke I. Jadi tahap 1 nanti kita pakai barang yang pertama, yang ke-1, tahap kedua juga barang yang kedua, dan tahap ketiga nanti barang yang ketiga. Oke, sebelum kita memulai, kita tentukan dulu kira-kira kalau kita pakai dari informasi bahwa banyak barang jadi bawah itu kita gunakan kapasitas, yaitu W besar dibagi dengan berat dari tiap barangnya, yaitu WG I gitu ya. Oke, ini kita mulai. Tahap 1 adalah barang yang ke-1, yang pertama. Barang pertama itu beratnya adalah 2 kilo, sehingga maksimal barang yang bisa dibawa adalah 5 dibagi 2, yaitu kita dapat adalah 2. Maka barang yang pertama bisa kita bawa 0, bisa juga 1, bisa juga 2. Oke, kita lihat tabelnya berikut. Di kolom yang pertama S ada states atau keadaannya, dan di situ ada nilainya dari 0, 1 sampai dengan 5 sesuai dengan maksimal barang yang bisa diangkut, yaitu sebanyak 5 kg. Kemudian K1 adalah banyaknya barang ke-1 atau yang bisa kita bawa. Bisa dia bernilai 0 itu di kolom yang kedua, bisa bernilai 1 itu di kolom yang ketiga, dia bisa dibawa sebanyak 2, yaitu di kolom yang keempat. Oke, kemudian kolom yang kelima adalah nilai yang didapatkan ketika kita membawa barang 0, 1, atau 2, tapi dalamnya adalah yang asterisk, berarti yang paling besar. Dan yang berikutnya, kolom yang ke-6 adalah K1 asterisk, itu maksudnya adalah ketika kita sudah memilih
fungsi tujuan atau nilai yang besar, maka berapa K1 yang optimal yang menyebabkan P1S yang tadi optimal. Oke. Kemudian di baris yang pertama itu ada F1S, K1 itu sama F1 K1. Itu maksudnya adalah fungsi tujuan atau nilainya ketika state-nya adalah S, kondisinya adalah S, dan kita bawa barang sejumlah K1. Sehingga nilainya adalah N1 K1, yaitu N1 sebagai nilai secara pertama, K1 berapa banyak barang yang kita bawa. Sehingga kalau K1-nya itu 0, nah kita lihat di baris yang kolom yang kedua, K1 sama dengan 0, maka N1 K1 sama dengan 0, maka semuanya 0. Bahan itu. Kemudian baris kolom yang ketiga, ketika K1-nya 1, maka N1 K1 adalah 65 kali N1, kita dapat 65 juta. Dan yang ketiga, K1 sama dengan 2, maka N1 K1 maka sama dengan 2 kali 65, atau 65 kali 2 kita dapat 130. Nah, bawahnya itu adalah nilai-nilainya dari N1 K1 bergantung dengan nilai K-nya. Oke? Nah, kita mulai dari state-nya 0. Kondisinya 0 gimana ya? Kita bisa nggak bawa, berarti fungsi saya bernilai 0. Sehingga kita nggak membawa, kita mau bawa 1 nggak bisa, bawa 2 juga nggak bisa. Sehingga fungsinya 0, maka berapa barang yang kita bawa ketika fungsinya 0 ya 0 juga, arti K1 juga 0. Nah, kemudian ketika kita state-nya adalah 1 kondisinya, kemudian kita nggak bawa barang, maka nilainya 0 juga di baris di kolom yang kedua itu. Kemudian ketika kita mau bawa 1, ya nggak mungkin, karena apa? Barang 1 beratnya 2 kilo, sementara state-nya keadaannya adalah 1 kilo, nggak mungkin, maka nggak mungkin jadi. Dan juga kalau kita bawa barang 1 sebanyak 2, maka fungsi tujuan optimal tetap 0, dan K1 pasti tetap 0 juga. Oke, dan state-nya 2 kg state-nya. Kita nggak bawa barang, boleh, berarti 0. Kita bawa barang 1, boleh, karena beratnya 2 kilo dan keadaan sekarang adalah 2 kilo. Maka kita dapat 65 nilainya. Dan kan kalau kita bawa 2 barang K1 atau barang yang pertama, maka beratnya jadi 4 kilo, ini nggak mungkin. Maka fungsi tujuannya ada 2, itu 0 dan 65. Ketika kita nggak bawa barang 1, dan kita bawa barang 1 sejumlah 1, jadi nilainya ada 65, sehingga yang terbesar adalah 65. Dan 65 itu didapatkan ketika barang 1 jumlah 1, maka K1 adalah 1. Untuk state yang 3, yang sama dengan yang tadi, ya barang boleh, yaitu dapatnya 0. Bawa barang 1 boleh, karena 2 kilo, sementara state-nya 3 kilo, maka dapat 65. Bawa barang 2 yang nggak boleh, karena kalau bawa barang 2 beratnya jadi 4 kilo, sementara state-nya cuma 3 kilo keadaannya, maka tidak mungkin terjadi. Sehingga kalau dilihat dari situ, nilai optimal tetap 65. Nah, 65 dicapai ketika barang 1 di bawah 1 unit. Oke, sekarang yang berikutnya yang keempat, state yang 4, maka nggak bawa, dia dapat 0, bawa 1 dapat 65, bawa 2 boleh, karena barang 1 beratnya 2 kilo, bawa 2 berarti 4 kilo, maka memungkinkan, maka kita dapat nilai 135. Nah, dari situ kita punya 3 nilai, yaitu 0, 6, dan 130. Karena kita memaksimalkan, maka kita pilih 130. 130 diperoleh ketika pertama membawa 2 unit. Itu sehingga K1 nya adalah 2. Untuk state-nya 5, itu kita ya barang juga 0, bawa barang 1 juga tetap 65, bawa barang 2 tetap 130, maka F-nya fungsi tujuannya yang paling besar adalah 130, dengan K1 adalah 1. Ini adalah step atau tahap yang pertama. Adalah di itu kolom yang ke-5 dan 6 adalah informasi yang kita pakai untuk iterasi atau tahap berikutnya. Oke. Nah, kita lihat di tahap berikutnya.
stepnya adalah tahap kedua itu untuk barang satu dan barang dua dan barang satu, maksudnya berarti tahap kedua itu meliputi tahap pertama tadi, jadi totalnya. Oke. Barang yang kedua beratnya 3 kilo. Nah, karena itu kita bisa membawa barang maksimal adalah 1 unit. Jadi kita bisa tidak bawa, bisa juga bawa barang sejumlah 1 unit untuk barang yang kedua. Kita lihat tabelnya. State tetap saja 0 sampai 5. Kemudian K2 tadi dia bisa 0 bisa 1 itu di kolom yang kedua dan kolom yang ketiga. Sedangkan baris yang pertama itu menyatakan bahwa fungsi tujuan dan state-nya S, keadaannya S, dan K2 itu tadi barang kedua kita bawa berapa? Maka dia sama dengan N2 K2 itu nilai dari barang kedua. Terus nanti kan masih ada sisanya state-nya. Bisa nanti kalau state-nya 5 tapi kita nggak bawa barang, maka nanti masih sisa 5, maka 5 itu ideal untuk fungsi tujuan sebelumnya di tab yang pertama tadi, yaitu S min K2W2, maksudnya S plus stage saat ini misalnya 5, K2 nya itu misalnya tadi nggak bawa berarti kan 0, tapi tetap 5, maka 5 kita lihat di tabel sebelumnya, ketika 5 adalah 110 maka dapat 110 gitu ya. Tapi itu nanti kita lihat di itu kita lihat di penjelasan ini ya, secara detail agar mudah Anda pahami. Oke. Kemudian F2 string S itu sama, yaitu fungsi tujuan untuk tahap kedua yang optimal ketika state-nya S itu berapa, dan K2 string adalah fungsi tujuan optimal tadi diperoleh ketika Anda bawa berapa unit pada yang kedua ini. Oke, kita mulai dari state-nya 0. Kalau state-nya 0, pasti kita nggak bawa barang, dari 0, bawa barang 1 nggak mungkin. Maka hasilnya adalah perfectnya adalah 0 dan K2 itu adalah 0. Kita mau bawa barang 1, maka nggak mungkin. Kenapa? Karena barang 2 beratnya ada 3 kilo, maka 0. Nah, sebenarnya kalau nggak bawa berarti masih ada S-nya adalah hasilnya 1. Kita lihat di tabel sebelumnya. Ketika set 1, keputusannya apa? Nah, ketika set 1 ternyata K1 aslinya adalah 0, sehingga dia juga 0 juga. Jadi fungsinya tidak berubah. Maksudnya gini, ketika setnya 1, Anda lihat di baris yang pertama, berarti F2, S-nya 1, K2-nya adalah 3. Jadi F2, 1, 3 sama dengan, kalau 0, K2-nya 0 berarti N2-nya adalah nilai 80, dikalikan 0, maka dia tetap 0 plus F1 astrik. Ketika S-nya adalah 1, K2-nya adalah 0, W2-nya adalah 80, berarti dia 83 ya, berarti dia tetap 0, berarti F1 astrik untuk 1. F1 astrik untuk S dan 1 adalah 0, maka dia nilai tetap 0, yaitu di S state-nya 1, K2-nya adalah 0, maka dia tidak berubah. Sehingga fungsi tujuannya tetap 0 dan K2 astrik-nya adalah 0 juga. Oke. Sekarang, ini Anda perhatikan ya, untuk state-nya adalah 2. Jadi kita bisa bawa barang sejumlah 2 kg, state 2 itu maksudnya. Maka kalau K2 berarti kita nggak bawa barang. Nah, berarti masih ada ruang untuk bawa barang sejumlah 2 kg, karena barang kedua tidak kita bawa. Oke. Karena itu kita ke barang yang pertama. Barang yang pertama adalah beratnya 2 kg. Dan ini stage ada 2 kg. Pas kan, maka barang pertama bisa kita bawa. Artinya Anda di baris yang pertama tadi F2 ketika S-nya 2, K2-nya 0, berarti N2 K2 tetap 0 karena K2-nya 0, sedang F1 adalah S-nya 2, oke, K2 0, berarti K2 adalah 0, berarti S dikurang 0 atau 2 dikurang 0 adalah 2, maka F1 astrik 2, Anda di tabel sebelumnya, ketika S-nya 2, S1 astriknya adalah 65, maka 0 ditambah dengan 65, yaitu dari tahap sebelumnya, maka
Nah, nilainya adalah 65 untuk state 2 dan K2 adalah 0. Oke. Sedangkan state 2 Anda bawa barang 2 sebanyak 1 nggak mungkin. Karena apa? Karena dia adalah 3 kilo, maka nggak mungkin terjadi. Sehingga nilai optimnya adalah cuma satu, yaitu 65. Dan 65 itu ketika K2 strik dipilih dari barang yang kedua, itu enggak Anda bawa itu sama dengan K2 sama dengan 0. Oke, ini perhatikan. Kemudian yang state-nya 3, seperti yang tadi, 3 Anda nggak bawa barang yang kedua, berarti nggak masalah, tapi 3. Nah, 3 itu berarti di baris pertama rumusnya adalah F2 S3 K-nya adalah 0, Anda nggak bawa. Sehingga N2 K2 tetap 0, 0 ditambah dengan F1 asli untuk S-nya adalah 3, K2W2 tetap 0. Sehingga F1 asli untuk S-nya adalah 3. Anda lihat di tabel sebelah di kolom yang kelima. Maka Anda dapat F1 asli untuk S sama dengan 3 adalah 65. Maka Anda lihat itu, stepnya 3, kemudian K2-nya 0, dia dapat 65 karena dia dari tahap sebelumnya. Oke, dan stepnya 3, terus Anda mau membawa barang 2 sesuai saja boleh, nanti Anda dapat 80. Nah, kenapa 80? Kita lihat N2 K2 karena K2-nya 1 dan nilai 80, maka 80 kali 1 kita dapat 80. Kemudian di baris yang pertama tadi F2 terus S-nya adalah 3 ya. Nah, 3 dari F2 3, kemudian K2 adalah 1. Maka N2 K2 ada 80, yaitu M2-nya 80, K2-nya 1. Kemudian F1 asli S-nya 3 min K2 W2. Nah, W2 adalah berapa? 3 kilo. K2 adalah 1, maka 3 min 3 berarti dia 0. Jadi N2 K2 ditambah F1 asli untuk 0. Maka kalau lihat di tabel sebelumnya, F1 asli 0, maka dia sama dengan S 0, dia sama dengan 0 juga, sehingga nilainya N2 K2 saja, yaitu 80. Dari dua nilai, 65 dan 80, maka terbesar ada 80. Maka F2 astriknya adalah untuk 3 adalah 80, S yang 3. Kemudian 80 dimulai dari ketika K2 dengan 1, maka K2 astriknya adalah 1. Oke. Berikutnya, ini perhatikan juga. Ketika stage 4, Anda nggak K2 sama 0, berarti Anda nggak bawa barang kedua. Berarti masih bisa bawa 4. Oke. Dan Anda lihat di tabel sebelumnya, ketika stage-nya adalah 4, Anda lihat stage 4, maka Anda dapat 130. Nah, berarti di baris pertama itu F2 S-nya 4, K2-nya 0, berarti N2 K2, N2-nya 80, K2-nya 0, berarti 0. Plus F1 astrik, untuk F2 astrik dengan S-nya adalah 4 dikali dengan K2W2. Oke, K2-nya 0, dia 0, itu tetap 4. Maka, oh iya betul, F1 karena ada di iterasi sebelumnya. Oke, maka F1 astrik untuk tadi 4 dikurangi 0, berarti berapa? Tetap 0. Tetap S yang tetap 4. Hingga Anda punya N2 K2 itu 0, dan F1 asing untuk 4, S sama dengan 4 karena K2-nya 0. Maka Anda lihat di tabel sebelumnya F1 astrik untuk S sama dengan 4 adalah Anda dapat 130. Nah, sehingga fungsi tujuan dapat 0 ditambah dengan 130, sehingga S2, S4 dengan K2 dengan 0, maka Anda dapat fungsi tujuannya 130. Oke. Ini untuk berikutnya. Ketika kita di bawah 1 unit untuk barang yang kedua, beratnya 3, oke. Anda boleh bawa barang 4, yaitu stage-nya adalah 4 kilo, berat barang kedua adalah 1, maka Anda dapat 1, yaitu 80, yaitu N2 K2 itu 80 kalikan 1. Oke, dan ditambah dengan sebelumnya, iterasi sebelumnya
F1 striknya untuk SS-nya adalah 4, sementara K2W2 untuk K2 adalah 1, W2 adalah 3, maka 4 dikali 3 adalah 1. Sehingga kita cari F1 astrik 1. Sementara di tabel sebelumnya, F1 astrik 1 itu sama dengan 0. Karena masih sisa 1 kilo, sementara barang 1 itu 2 kilo, jadi 0. Maka kita dapat 80 di step 4 dan K2 sama dengan 1. Itu 80. Sehingga ada dua nilai fungsi tujuan itu 180 dan 80. Yang tertinggi adalah 130. Maka kita ambil itu 130. Kemudian 130 dimulai ketika barang 2 tidak dibawa, sehingga K2 striknya adalah 0. Oke, yang terakhir di baris yang ketika stripnya ada 5, Anda boleh bawa barang sejumlah 5 kg di stripnya. Keadaannya, barang kedua tidak Anda bawa, boleh, tidak ada masalah, maka tetap sisa 5. Anda lihat di baris yang pertama, F2SK2 itu, maka N2 nya berapa? 0 kan? N2 nya kan 80, K2 nya kan 0, berarti dia 0. Dan F1 striknya S nya berapa? 5 kan? Oke, 5. K1 nya, K2 nya 0, berarti 5 dikurangi 0 dan berapa? 5 juga. Maka F1 astrik untuk S sama dengan 5 adalah Anda di tabel sebelumnya, karena F1 astrik, maka kita dapat 130. Maka nilainya adalah ketika stripnya 5, K2 nya adalah 130. Nah, ini yang terakhir. Anda lihat, ketika stripnya 5, oke, 5 kilo boleh dibawa. Anda bawa barang 2 adalah 1, boleh karena dia adalah 3 kg, Anda dapat berapa? 80. Oke. Nah, 80, kemudian dari 80 itu sisanya berapa yang boleh dibawa? Karena 5 kilo baru Anda pakai 3 kilo untuk barang kedua, sisanya 2 kilo kan? Oke, nah 2 kilo Anda lihat di tabel sebelumnya, yaitu F1 astrik untuk S sama dengan 2 kilo tadi. Maka Anda dapat 65, sehingga Anda akan boleh 80 plus berapa? 65, sehingga Anda dapat 145, yaitu dari barang 2 Anda bawa 1, barang 1 Anda bawa 1. Sehingga fungsi tujuan tertinggi adalah di step 5 adalah 155. Nah, dibuat dari mana? Ya, ketika barang 2 Anda bawa sejumlah 1 unit. Oke. Ini adalah tahap yang kedua. Oke, ini kita tahap yang ketiga, tahap yang terakhir untuk barang yang ketiga. Oke, kita lihat. Tahap ketiga ini berarti mencakup barang ketiga, barang kedua, dan barang yang pertama. Oke, barang ketiga ini beratnya 1 kilo, maka maksimal diba sebanyak 5, yaitu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Tetapi Anda lihat di sini, ketika tabelnya cuma ringkas, yaitu sedikit. Mengapa kira-kira? Karena state-nya, ya kita ambil yang terbesar. Kalau state 0, ini tidak perlu, karena tidak kita pakai di iterasi selanjutnya. 0, 1, 2, 3, 4, kita buang saja, kita pilih yang state yang terbesar, karena ini adalah yang tahap yang terakhir. Oke. Anda perhatikan di situ, state-nya 5 sekarang, cuma 5 saja. K3 bisa bernilai 0 untuk di kolom yang kedua, bernilai 1, bernilai 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan di kolom yang ke-7, ke-8 ya, itu fungsi tujuannya. Dan yang kolom yang terakhir adalah ketika dapat 160 itu K3-nya berapa gitu intinya ya. Oke. Nah, kita lihat, jangan lupa untuk melihat di baris yang pertama, itu F3SK3, itu maknanya adalah fungsi tujuan di tahap yang terakhir ini dengan state-nya S-nya berapa gitu ya. Dengan K3-nya itu ya berapa? Bisa 0, bisa 1, sampai dengan 5 tadi. Oke. Sekarang kita perhatikan yang step 5 dan K3 0. Nah, itu maksudnya seperti ini. Step 5 berarti Anda boleh bawa barang sejumlah 5 kg. Stepnya 5 keadaannya. Kalau barang ketiga tidak Anda bawa,
berarti barang ketiga adalah 1 kilo, maka dia 0, maka Anda tetap bisa punya barang sejumlah bisa membawa barang sejumlah beratnya 5 kg. Oke. Kalau kita lihat di baris yang pertama, F35 K30, karena K3 kita beri 0. Maka N3 itu 30, K3 kan 0, maka dia 0 juga. Plus, kalau kita lihat F2 astrik nanti di iterasi sebelumnya. Itu ya. Di iterasi sebelumnya. Kemudian S-nya adalah 5. Kita punya tadi ini 5. Oke. Dan K3-nya adalah 0, sehingga 5 dikurangi 0, maka tetap 0. F2 astrik untuk step 5 itu hasilnya adalah 145, sehingga nilainya adalah seperti berikut. Jadi 0 itu dari K3 sampai 0 tadi itu 0, dan sisanya dari F2 astrik kita dapat 145 itu dari tabel optimal sebelumnya, yaitu ketika F2 5 itu optimal adalah 145, sehingga kita dapat nilai ketika barang 3 tidak kita bawa, maka hasilnya adalah 0 ditambah dengan 145. Oke. Berikutnya, ketika kita boleh 5 bawa 5 kg, oke, kita bawa barang satu sejumlah 1 unit, yaitu K391. Maka kita dapat berapa? Nilainya 30, yaitu kita bawa 1 barang ketiga, maka nilainya 30 kalikan 1, kita dapat 1. Oke, sisanya nilai rumus yang pertama, baris yang pertama, F3 5 K3 dapat 1, di 5,1. N3 nya 30, K3 nya adalah 1, maka dapat 30. Kemudian F2 astrik untuk 5 dikali dengan K3 adalah 1, beratnya adalah 1, maka 5 min 1 adalah 4, berarti F2 astrik 4 berapa nilainya? Nilainya adalah, kita lihat, 130, sehingga nilai untuk fungsi tujuan di tahap ketiga ketika state-nya 5 dan K3 nilai 1 adalah 30 itu dari membawa barang 3 sampai 1 dan 130 dari tabel optimal sebelumnya. Oke. Ini analog sebenarnya dengan untuk yang K392, tapi oke, agar lebih mudah untuk mengerti persoalan ini. Nah, kita lihat lagi, kita stage-nya 5, kita boleh bawa barang sejumlah 5 kg. Oke. Dan barang ketiga kita bawa 2 unit. Karena beratnya adalah 1 kg, maka kita bawa 2 berarti 2 kg. Sehingga sisanya berapa? Ya boleh. Tadi boleh 5 kg, kita baru bawa barang 2 kg, maka masih sisa 3 kg. Oke. 3 kg kita lihat nanti di tabel sebelumnya. Oke. Kita lihat di baris yang pertama dulu. F3 S-nya adalah 5, K3 adalah 2. Oke. F3 5 2. N3-nya adalah 30, K3-nya adalah 2. Berarti kita dapat 30 kali 2, 60. Oke, dapat 60 plus F2 astrik ketika S-nya adalah 5, K3-nya tadi adalah berapa? 2. W3-nya 1, maka 5 min 2 Anda dapat 3. Berarti F2 astrik untuk S sama dengan 3. Yang optimal berapa? Adalah 80. Nah, sehingga fungsi tujuan untuk state-nya 5, K3-nya 2 adalah 60 itu dari kita bawa barang 2 atau barang 3 sebanyak 2 unit, dan 80 dari tabel optimal sebelumnya. Oke. Jadi tabel optimal sebelumnya adalah F2 astrik untuk S sama dengan 3 adalah 80. Oke, selanjutnya untuk state-nya 5 juga boleh 5. Oke. Barang ketiga Anda bawa 3, maka 3 kilo kan. Nah, 3 kilo Anda dapat 90 nilainya untuk barang yang ketiga. Masih siap berapa kilo? 2 kilo. Nah, 2 kilo Anda lihat di tabel yang sebelumnya, tabel optimal sebelumnya. Ketika fungsi optimal, ketika S-nya adalah 2 kilo berapa? Anda dapat 90.
maka hasilnya adalah dari barang ketiga Anda bawa 3 sebanyak 90 ditambah dengan sebelumnya adalah ketika S-nya sama dengan 2 Anda dapat 60, maka Anda dapat 155. Oke. Dan berikutnya yang S-nya adalah 5 dan Anda bawa barang ketiga sebanyak 4 unit. Karena 4 unit berarti 4 kilo. Maka Anda dapat 120, yaitu 30 kalikan 4, 120. Sisanya berapa yang Anda boleh bawa? 1 kilo. 1 kilo kalau lihat di tabel sebelumnya, Anda dapat adalah 0. Maka 0 ditambah dengan 120 atau 120 ditambah dengan 0, Anda dapat 120 juga. Oke. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ketika Anda membawa barang 3 sebanyak 5 unit. Berapa 5 unit? Maka nilainya ada 5 kali 30, jadi 150. Sisanya berapa? Sisanya akan 0. Maka yang sudah pasti dia 0, maka Anda dapat 150, yaitu dari 150 ditambah dengan 0. Oke. Dari 6 nilai yang tertinggi adalah 160, maka F3 ini adalah untuk 5 adalah 160, F3 5 adalah 160. Nah, 160 diolah ketika K3-nya berapa? Artinya adalah 1, sehingga K3 adalah 1. Nah, kita ingin menelusuri K2 berarti berapa tadi? Nah, kita lihat selanjutnya. Penelusuran kembali atau runut balik. Ketika K3 Anda bawa sejumlah 1 unit, maka beratnya adalah ini. Barangnya adalah 5, boleh 5, sisanya 5 kan? Sisanya adalah 5 dibanding dengan 1 unit barang ketiga dan kalikan dengan berat barang ketiga. Itu 5 dibanding dengan 1, maka Anda dapat 4. Ketika state-nya itu 4, Anda lihat di tabel obrolan sebelumnya, ketika state-nya itu 4, maka ternyata dia optimal ketika K2-nya adalah K2 astriknya adalah 0. Itu ya, berarti sebenarnya ketika 4, gambarnya ketika state-nya 4, maka F astriknya tertinggi adalah 130. Maka 130 itu dicapai ketika K2 astrik adalah 0. Maka K2 astrik 0. Nah, berarti barang 2 tidak dibawa. Kita lihat berikutnya. Ketika barang 2 tidak dibawa, maka sisanya berapa? Boleh 4, sisa lagi kan 4 kilo. Barang 2 tidak dibawa berarti tetap 4 kilo. 4 kilo itu berarti state-nya 4. State 4 yang optimal adalah ketika dia bernilai 130. Nah, 130 itu ketika terjadi ketika S1 astriknya adalah 2. Jadi S1 astriknya adalah 2, itu adalah yang optimal. Sehingga kita punya solusi optimal adalah K1-nya itu 2, K2-nya itu 0, K3-nya itu 1. Dengan fungsi tujuan sebanyak 100 dengan nilai fungsi tujuannya adalah $160. Artinya adalah barang jenis pertama di bawah 2 unit, barang jenis kedua tidak di bawah, barang jenis ketiga di bawah 1 unit, maka nilainya optimal adalah $160. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.